Halo Leo, ada seseorang yang melesat dengan cepat menuju ke arah kamu saat ini guys. Dan kita akan segera mencari tahu siapa dia, apa tujuannya, dan bagaimana seharusnya kamu menyikapinya ketika nanti kalian berdua bertemu, oke? Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Dan aku harap semua Leo dalam keadaan sehat-sehat saja ya guys. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, 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 amin. Orang yang mau kita lihat ini guys bisa siapa saja. Bisa sahabat kamu, bisa keluargamu, bisa teman sekantormu, bisa atasanmu, bos ya, atau mantan, atau random people ya. Karena mungkin saja kamu belum pernah bertemu dengan dia, tapi saat ini dia sedang melesat cepat menuju ke arahmu. Orang baru istilahnya, oke? Yang jelas aku bicara dengan banyak Leo sekaligus, jadi nggak semua Leo akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi guys. Jangan terlalu dimasukin ke hati ya. Resonate atau nggak resonate-nya sebuah readingan tarot itu hal yang biasa, oke? Karena ini mini video, jadi tidak ada video extended dan tidak ada kartu-kartu klarifikasi ya. Aku hanya akan ambil 3 kartu saja. Yang pertama itu tentang keadaannya ketika sedang melesat cepat ke arahmu. Kartu kedua adalah tujuannya. Dan kartu ketiga, cara kamu bertindak atau bersikap ketika bertemu dengan dia. Oke. Oke ya. Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin ya, Leo. Kita segera mulai saja guys. Yang pertama aku mau ambil untuk kamu adalah 3 kartu Major Arcana yang mewakili 3 zodiak yang paling dominan yang sedang melesat cepat ke arah Leo di bulan Mei ini. Yang pertama adalah Libra, yang kedua adalah Capricorn, dan yang ketiga ada Sagittarian. Oke, Libra, Capricorn, dan Sagittarius. Mari kita persempit guys. Apa yang disempitin? Apa aja yang bisa disempitin ya. Aku ambil 5 huruf sebagai perwakilan dari inisial namanya. Yang pertama G atau Golf guys. Yang kedua Z atau Zimbabwe. Yang ketiga Q atau Quebec. Q. Oke. Yang keempat ada W. Aduh, huruf-hurufnya agak-agak aneh ya. Yang keempat ada W atau Whiskey. Dan yang kelima ada X atau Xavier. Oke. Sekali kita ulangin guys. Sini aja deh. Oke, zodiak dia tuh Libra, Capricorn atau Sagittarius. Inisial namanya G, Golf, Z, Zimbabwe, Q, Quebec, W untuk Whiskey, dan X untuk Xavier ya. Kalau misalnya salah seorang yang sedang kalian pikirkan saat ini ciri-cirinya terwujud di sini guys, mungkin dia yang sedang melesat cepat ke arah kamu, oke? Kita akan segera buka kartu tarot untuk dia. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. Mereka yang sedang melesat cepat ke arah Leo, ya, huruf W baru saja terbang ke atas Capricorn. Siapa itu guys? Zodiaknya Capricorn dan kemudian inisialnya W. Oke, whatever ya. Kita akan lihat kolektifnya seperti apa. Kartu pertama yang akan aku ambil adalah kartu keadaan dia ketika sedang bergerak cepat ke arahmu. Apakah dia naik first class guys atau naik kelas ekonomi? Oke, kartu berikutnya adalah kartu tujuan dia. Kemudian kartu ketiga, bagaimana cara kamu menyikapinya ya. Belum. Oke, terima kasih kamu sudah bicara banyak ke aku. Terima kasih. Mudah-mudahan Leonya bisa paham nanti ya. Ya. Oke, kita akan segera mulai. Yang jelas ini orang kecewa, guys. Dia berusaha memendam kekecewaannya cukup lama, aku lihat ya. Bisa jadi sekitar 3 atau 4 minggu. Berarti dari bulan lalu ini ya guys, kekecewaannya. Dia pendam kekecewaannya dengan diam. Oke, dan sekarang dia sudah tidak mau diam lagi. Oke. Kartu pertama adalah kartu keadaan dia ketika sedang melesat cepat ke arahmu Leo, the Five of Cups. Ini adalah kartu kuciwa guys. Disappointed ya. Harapan tidak sesuai dengan kenyataan.
Dan karena aku lihat dia awalnya diam, mungkin harapan dia adalah kayak kamu itu datang menjelaskan sesuatu Leo, atau kamu itu memanggil dia, kamu memulai pembicaraan begitu. Tapi tidak ada inisiatif dari kamu, aku rasa guys. Dan ini orang udah merasa dirinya cukup lama menunggu ya, cukup lama bersabar dalam kekecewaan. Dia nggak mau kekecewaan ini berjalan lebih lama lagi. Dia pengen make it clear with you Leo ya. Karena itulah dia melesat cepat ke arah kamu dalam keadaan kecewa. Aku lihat dia berharap sesuatu, tapi sesuatu itu tidak terwujud guys. I don't know, tentu saja kamu punya alasan tertentu ya Leo. Ketika seseorang mengharapkan kita melakukan sesuatu guys, dan kita tidak mau melakukannya, itu hak kita, ya nggak sih guys? Seseorang berharap kita minta maaf ke dia, kita nggak mau minta maaf, itu kan hak kita guys. Vice versa, sebaliknya. Suatu saat kamu juga pasti merasa seseorang perlu meminta maaf ke aku, tapi dia tidak mau datang, tidak mau show up untuk minta maaf ke kamu. Itu hak dia. Ya, sama seperti yang terjadi di antara kalian berdua saat ini. Dia menunggu sesuatu dari kamu yang aku rasa itu berkaitan dengan inisiatif, tapi inisiatif tidak muncul dari kamu Leo. Itulah yang membuat dia melesat ke kamu untuk semacam mengclearkan sesuatu begitu ya. Kecewa dan ingin mengclearkan sesuatu. Oke. Tujuannya adalah High Priestess. Ini datang ketika seseorang merasa dirinya cerdas guys ya. Bukan hanya merasa sih sebenarnya, tapi memang benar-benar cerdas, karena ini major arcana guys ya. Jadi dia sudah berhasil menganalisa atau memahami, memikir-mikirkan, mempertimbangkan banyak hal. Oke. Dulu awalnya ketika dia diam, kamu diam Leo, dia tuh merasa dari sisi dia ya guys, karena kita lagi ngintipin dia. Dari sisi dia ngerasa ya udahlah, so-so aja lah, nggak usah diajakin ngomong lagi si Leo-nya, atau nggak usah didatangin lagi, nggak masalah lah begitu. Tapi dalam diamnya ini, sambil kecewa tentunya, dia lebih banyak mendapatkan informasi atau lebih banyak merenung gitu ya guys. Dan menurut dia ini nggak bisa didiamin Leo. Ini seharusnya tidak bisa didiamin. Leo tidak boleh dibiarin tinggal diam kayak begitu. Aku nggak boleh diam aja nih diperlakukan seperti ini kayak begitu. Dan kemudian dia akan menyampaikan ke kamu informasi atau ucapan-ucapan atau pemikiran-pemikiran yang cerdas Leo, yang aku rasa akan membuat kamu mati kutu guys. Karena High Priestess yang muncul dari sisi tujuannya, dan kemudian cara kamu bersikap menghadapi dia adalah kartu The Queen of Pentacles ya. High Priestess ini guys penuh dengan pengalaman ya. Jadi dia tuh nggak asal ngomong. Oke. High Priestess ini juga cerdas karena dia di literasi ya guys. Artinya ini kan kalian lihat dia bawa Torah di sini. Ini hukum. Torah itu sebenarnya untuk tulisannya Torah guys, beneran Torah deh. Ya, jadi kalau untuk orang-orang yang agama Abrahamic ya istilahnya, itu pasti akan tahu Torah itu apa, Taurat begitu ya. Itu tentang hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, dan kemudian hubungan antara manusia dengan manusia. Yang pasti menurut dia, kamu Leo telah melanggar hukum tersebut, dan kemudian dia kecewa. Seharusnya dia tidak diperlakukan seperti itu, dan dia kayak mau menuntut, kenapa kamu tega memperlakukan aku seperti itu? Kamu bukannya berinisiatif Leo untuk memperbaiki kesalahan, tapi ternyata kamu ujungnya diam aja, dan ini membuat aku semakin hari semakin upset begitu ya. Aku nggak bisa diam lagi, karena High Priestess ini guys, semakin hari informasinya semakin bertambah. Analytical thinking ya, proses menganalisanya itu kuat banget. Jadi setiap hari ada aja informasi yang dia dapatkan berdasarkan apa yang dia alami, dan menurut dia itu semakin hari semakin menambah kekecewaannya. Karena itulah dia pengen ngomong sesuatu ke kamu. Oke. Kemudian yang ketiga adalah kartu bagaimana seharusnya kamu menghadapi dia. Queen of Pentacles terlihat di sini pasif guys, dan dia menunduk. Ini seperti mengaku salah ya. Jadi ketika kartu ini datang, aku harus bilang ke kamu Leo, kamu jangan kayak ngeles gitu ya, nggak usah deh. Atau jangan malah menambah nada suaramu, meningkatkan tone suaramu. Jangan terkesan melawan guys, jangan terkesan membela diri, no. Karena aku rasa kamu memang salah Leo ya, dan kamu mengakui itu guys. Karena The Queen of Pentacles ini gagal move on sebenarnya. Yang dia ucapkan nanti pasti benar ya. Kalaupun menurut kamu nggak benar, itu berarti kamu mengingkari guys. Karena ini High Priestess, mau nggak mau aku harus bilang ini benar, karena ini kartu divine ya. Dia bisa ngomong itu ke kamu karena memang ada divine intervention. Dia bergerak cepat ke arahmu karena memang dorongan dari universe. Lakukan sesuatu, Leo-nya nggak bisa tinggal diam, kamu harus ngomong begitu. Jadi akan lebih bagus nanti ketika kalian bertatapan wajah begitu, bertemu face to face, kamu jangan banyak-banyak melawan ya. Kamu dengerin aja apa yang dia katakan, itu akan lebih mempercepat proses ya. Sementara kalau kamu melawan, kamu akan selalu kalah.
Apapun ucapan kamu yang berusaha untuk membantah perkataannya itu akan membuatmu kalah. Karena kamu tidak bisa melawan High Priestess. High Priestess ya, se-queen apapun dirimu Leo, kamu nggak bisa melawan High Priestess, yes. Jadi bagusnya kamu diam saja. Bisa jadi ini feminim ke feminim guys. Mungkin sahabat ya, kamu punya bestie, kamu perempuan dan kemudian punya bestie perempuan juga begitu, dan kemudian dia merasa dikecewakan olehmu Leo. Berikutnya ketika dia datang, kamu jangan banyak melawan deh ya. Kalau perlu kamu mengakui kesalahan yang memang menurutmu perlu diakui, karena inilah kesempatan yang baik. Kamu kan gak mau mendatangi dia untuk menginisiatif untuk memperbaiki hubungan atau mengclearkan sesuatu, kan kamu gak mau. Jadi ketika dia nanti muncul, manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya untuk bilang, oh terima kasih misalnya begitu ya, karena sudah mengingatkanku, aku mohon maaf ya kalau memang aku ada kesalahan begitu. Bukan berarti aku bilang kalian harus berhubungan lagi guys, bagus lagi hubungannya, enggak gitu. Tapi yang jelas diberesin deh yang perlu diberesin supaya nggak menjadi unfinished business ya, mumpung ada kesempatan. Oke. Yang jelas intinya guys, High Priestess itu tidak akan terbantahkan oleh Leo. Kamu hanya bisa ngeles ya, dan ngeles itu nggak bagus guys. Kamu hanya tambah-tambah masalah kalau ngeles. Menundukkan kepala ini adalah simbol dari perdamaian aku rasa, dengan tidak menatap, karena tatapan High Priestess ini terlihat melecehkan. Emang sebenarnya dia pakai ekor matanya gitu kayak merendahkan begitu, tapi bukan waktu yang tepat untuk melawan dia aku rasa Leo. Lebih bagus kalau kamu cari damai aja deh sama dia ya. Mudah-mudahan kalau kamu tidak membalas dengan agresif, urusan di antara kalian berdua bisa cepat selesai dan dia bisa segera menjauh. Karena memang High Priestess ini tidak aktif guys, jadi dia tuh nggak bakalan kayaknya pakai aktivitas fisik gitu kayak kekerasan atau melanjutkan sampai bertele-tele, itu nggak mau. Cuman pengen menyampaikan wisdom, pengen menyampaikan kebijaksanaannya, dan kamu harus lebih open minded dengan kebijaksanaan kayak begitu deh ya. Pemikiran-pemikiran bijak itu kamu harus open minded. Itu baik untuk Leo di bulan Mei ini daripada kamu cari masalah lagi sama dia. Oke? Oke guys, itu aja yang aku punya untuk kalian. Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di readingan melesat dengan cepat menuju arahmu bulan Mei 2023 kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya Leo. Thank you very much. Dadah.